Selamat pagi, Jess. Nah, saya dalam kondisi fit ini. Ya, Jess, ada pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan, Pak, kalau jeroan gimana? Banyak orang nanya jeroan. Kalau di Indonesia, jeroan itu laku. Ya, kalau di Australia jeroan tidak laku. Di beberapa negara jeroan nggak kepake, dibuang. Ya, dibuat makan ternak, dibuat makan ikan, dibuat makan kepiting, dibuat makan apa, dicacah, dibuang. Itu kalau di luar negeri seperti itu. Tapi kalau di Indonesia yang namanya jeroan, oh ya jadi gule ya. Jadi gule, Jess, jeroan itu. Saya makan jeroan itu, ya. Jeroan. Kamu tahu nggak? Jeroan itu memiliki kadar protein yang sangat tinggi sekali. Itu sebabnya jeroan dikambing hitamkan. Kalau kamu makan jeroan, kamu akan kena masalah koles. Pasti seperti itu. Ya. Protein tinggi jeroan itu. Apalagi kalau kamu bisa berani dan bisa ya makan ati mentah. Wah, itu proteinnya jos banget. Nggak semua orang bisa. Ya, saya nggak bisa. Anak saya bisa. Anak saya makan ati mentah. Nah, itu kalau kamu mau tahu itu jeroan tuh kayak begitu. Full protein tinggi. Nah, untuk orang-orang yang kayak saya enggak masalah makan jeroan. Pak, jeroan bisa membuat asam urat, siapa yang bilang? Yang membuat asam urat itu adalah limbah. Limbah otot karena ada purin di dalam tubuhmu. Ya, makanya purin selalu gandengannya adalah asam urat. Sebetulnya tidak ada masalah, dan simple banget. Termasuk yang namanya triglycerid, itu adalah limbah. Kalau triglycerid itu limbah gula di dalam liver, dari liver. Jadi liver mengolah gula terbuang menjadi triglycerid. Ya, itu limbah. Kreatinin juga sama. Kreatinin itu limbah dari sel yang harus disaring sama otot. Disaring sama ginjal. Makanya ketika kamu cek masalah ginjalmu, bicara masalah kreatinin gitu. Ya. Nah, kreatinin nanti hubungannya sama fungsi ginjal. Hubungannya kayak gitu kan. Ini kamu sedikit-sedikit harus paham ya masalah-masalah kayak begitu ya, sehingga kamu tidak dibodoh-bodohi itu. Ya, dibodoh-bodohi akhirnya kamu terfarmasi. Nih contoh, Zong seusia dunia. Ya, Zong seusia dunia. Apa itu, Pak? Zong seusia dunia. Pegel-pegel di leher. Ya. Apa namanya? Apa orang bilang tuh? Bro. Ini kenceng-kenceng di leher. Wah, kolesterolnya tinggi. Itu zong sedunia itu. Habis makan kambing nih, lehernya kenceng nih. Itu zong sedunia. Nggak ada hubungan sama kolesterol, bro. Masa kolesterol ditaruh di leher, begonya minta ampun. Maaf ya, buat teman-teman yang nggak belajar ya. Buat Anda yang nggak belajar, yang pakai jas putih yang nggak belajar ya, maaf ya. Gitu. Ya, saya nyetir dari Jakarta ke Bali. Leher saya kenceng, Pak. Sepanjang jalan makanannya kacang sama emping melinjo. Begitu berhenti makan, yang dimakan apa? Sate kambing. Berhenti, yang dimakan apa? Daging. Wah, kamu kolesterol tinggi, Pak. Nah, itulah kebodohan-kebodohan yang dipelihara, yang ujungnya kalau kamu percayai itu, kamu terfarmasi. Gitu. Akhirnya kan kamu pasti akan mengkambing hitamkan kolesterol. Nah, ketika kamu mengkambing hitamkan kolesterol, berarti kamu sedang memusuhi yang namanya livermu. Karena apa ya? Karena kolesterol itu diciptakan liver. Kenapa liver menciptakan kolesterol? Karena otakmu membutuhkan kolesterol, tubuhmu membutuhkan kolesterol. Makanya liver mencipta kolesterol. Nggak gemen-gemen loh, bos. 400 mg per desiliter loh. Liver menciptakan kolesterol. Lah kalau kamu nggak dukung, lola tubuhmu, penyakitan tubuhmu. Gitu. Ya. Jeroan itu salah satu protein terhebat, protein tertinggi yang kamu bisa makan. Entah itu usus, entah itu ati, entah itu ampela,
entah itu babat, entah itu wingko. Wingko enggak termasuk ya Jess. Wingko itu setahun sekali boleh, tapi kalau setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali enggak diizinkan. Setahun sekali boleh lah makan wingko babat lah. Ya untuk tombo melek monggo silahkan, enggak ada masalah. Tapi dimakannya jangan pagi, dimakannya jangan malam, dimakannya siang. Itu cara mengkonsumsinya begitu. Ya, itu dia. Apa jeroan yang lain lagi? Ayo, jeroan apa? Apa jeroan lagi? Apa itu yang orang paling seneng, apa itu yang hitam itu? Limpa. Apa? Yang hitam itu loh, yang tipis itu loh, yang kalau makan soto pasti ada itu loh. Itu makan Jess. Ya, sekali lagi kalau di luar negeri itu dianggap bukan makanan. Ya, tapi kalau di Indonesia, wah pasti jadi makanan itu. Pasti jadi makanan. Dan saya mengizinkan, saya sendiri makan gulai jeroan, saya makan tongseng jeroan, saya makan. Nggak kolesterol Pak, nggak ada kolesterol. Kolesterol saya butuh. Kolesterol tinggi, gula darah rendah itu modal umur panjang. Kamu survei lah, itu jurnal abal-abal yang tahun 1916 itu. Ya, yang mengkambing hitamkan kolesterol. Padahal biang keladinya adalah gula. Ya, biang keladinya adalah gula. Ya, asam urat, trigliserid, kreatinin, itu biang keladinya sebetulnya adalah gula. Kenapa? Karena yang membuat penyumbatan di dalam pembuluh darahmu adalah gula. Apa itu gula? Nasi itu gula, tepung itu gula, jajanan itu gula, kue-kuean itu gula, termasuk buah, sayuran itu gula. Tapi kamu kan nggak percaya kalau saya ngomong kayak gini. Gitu. Kalau saya kan udah diwanti-wanti, saya tubuh saya itu saya wanti-wanti. Saya makan buah enggak? Makan Pak, saya makan buah. Durian malah buah yang saya makan. Anggur itu buah yang saya makan. Pir itu buah yang saya makan. Tapi tidak setiap hari saya makan buah. Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Itu tergantung pas ada. Kalau enggak ada enggak nyari. Kalau ada makan. Pisang itu saya makan. Sebulan sekali makan pisang bagus banget. Karena kaliumnya kepake untuk tubuhmu. Gitu. Ya, nah tubuhmu itu kan butuh banyak nutrisi. Ya, baik nutrisi yang namanya mikro atau nutrisi yang namanya makro. Nutrisi mikro itulah yang namanya mineral dan vitamin. Nah, itu udah ada di racikan macin lah. Kalau kamu udah minum rutin racikan macin aman. Ya, kalau kurang aman, kalau kurang mikronya ya bantu suplemen. Kayak saya ini bantu suplemen. Kalau sudah bermasalah, pernah bermasalah dengan metabolik, Anda perlu membantunya dengan suplemen. Seperti Royal Jelly, Propolis, MCT, probiotik, D3K2, liposomal glutathione, ya, magnesium, itu perlu ditambah. Kamu perlu menambahnya dari suplemen. Kamu bisa beli asupkan. Gitu. Tapi kalau kamu berani makan telur satu hari 10-15 biji, ya enggak butuh suplemen. Karena apa? Sudah tersuplai dari telur yang kamu makan. Saya makan telur satu hari bisa 8, bisa 4, bisa 5, tergantung adanya berapa saya makan. Hari ini saya makan telur berapa? Hari ini berapa, Bro? 4. 2? Oh, tadi dibawa pergi Sam ya. Tadi dibawa anak saya 5 tadi, Sam. Tadi ketemu anak saya bawa 5. Jadi saya makan 2, istri saya makan 10. Ini dia. Nggak apa-apa, memang itu telur itu memang terbaik. Makronutrisi, mikronutrisinya lengkap. Ya, itu dia. Ini dari kemarin makan daging yang saya bilang di konten sebelumnya 500 gram, sampai malam ini belum makan lagi kami. Cuman telur itu tadi aja. Nah, kayak gitu Jess. Jadi sikat Pak, kalau memang itu makanan sikat. Apalagi jeroan ya, protein tinggi itu, jos banget. Ya, enggak ada hubungan sama trigliserid, asam urat enggak ada itu. Yang ada gula. Itu makanya makannya jangan pakai nasi. Makanya skip nasi, skip tepung, skip jajanan, skip gorengan.
makan itu aja, gado aja.